Halo teman-teman, gimana progres dietnya? Apakah sudah turun atau setelah turun malah makin naik lagi? Teman-teman, hari ini kita akan membahas cara diet yang benar tanpa tersiksa. Oke, welcome back to Tanya Dr. Mar Channel. Hari ini kita akan membahas segala hal tentang diet dan juga cara diet agar tidak menyiksa tubuh kita. Teman-teman, gimana progres dietnya? Ada nggak teman-teman yang dietnya tuh kadang turun, kadang naik lagi, turun, naik lagi? Nah, hal tersebut namanya istilahnya fenomena yoyo. Nah, jadi teman-teman, kita diet itu di Indonesia banyak orang yang ikut-ikutan atau FOMO. Jadi hal tersebut sangat salah. Jadi kita teman-teman kalau mau diet, yang pertama harus dibeneri adalah mindsetnya dulu. Kita harus membuat target atau goals dari diet kita. Kita menurunkan berapa kilo dan kita harus mempunyai strategi untuk menurunkan berat badan kita ya. Teman-teman, yang kedua hindari diet secara instan ya. Kita mau hasil instan. Kita mau turun langsung berat badannya 10 kilo, 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Hal tersebut salah sekali ya. Teman-teman, diet itu disarankan dari pakar gizi adalah setengah kilo sampai 1 kilo per minggu ya, atau 2 sampai 4 kilo maksimal per bulan. Jadi jangan langsung mau diet 1 bulan tuh turunnya 10 kilo, 15 kilo. Hal tersebut sangat tidak baik. Karena kalau diet atau kita menurunkan berat badan secara drastis sekali, malah kita meningkatkan resiko terjadinya batu empedu ya. Yang selanjutnya teman-teman, kalau kita diet itu harus sarapan. Nah, ini juga banyak banget yang sering tanya saya di klinik ya, dokter, saya mau diet, saya pagi-pagi nggak sarapan, siang pun dokter saya nggak sarapan, saya makan cuman sore saja. Terus dokter, saya karena saya lapar banget, sore itu saya nambah 2-3 piring. Ya sama aja. Jadi teman-teman, diet tersebut salah ya. Jadi teman-teman, diet yang bagus itu adalah pagi-pagi harus sarapan. Karena begini teman-teman, kalau kita dari malam hari sampai pagi hari, misalnya dari jam 7 malam ke jam 7 pagi, itu sudah 12 jam. Kita terakhir makan jam 7 malam misalnya ya. Ke jam 7 pagi dan 12 jam. Kita malah makan sampai jam 2 atau jam 12, jam 1. Nah, kita berarti perut sudah kosong, berarti 15 sampai 17 jam perut kosong. Hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Kita mau menurunkan berat badan, yang ada kita malah kena penyakit metabolisme ya. Malah orang yang tidak sarapan pagi itu meningkatkan risiko terkena diabetes lebih tinggi dibanding orang yang sarapan ya. Terus kita lebih nggak semangat, lebih gampang emosi. Terus kinerja kita di kantor atau di kerjaan atau orang yang sekolah tuh pasti menurun. Kenapa? Tidak sarapan. Jadi sarapan tuh sangat penting sekali. Nah teman-teman, tubuh kita itu memerlukan 2 nutrisi besar ya. Yang pertama makronutrien, yang kedua mikronutrien. Makronutrien adalah asupan yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti karbohidrat, protein dan juga lemak. Teman-teman, kita kalau makan karbohidrat, biasa kalau di Indonesia ini kita banyak makan nasi ya. Boleh nasi tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kalau bisa nasinya atau rotinya diganti dengan beras merah, kentang atau oatmeal, itu memiliki kalori yang lebih rendah ya. Yang kedua teman-teman, protein. Pilihlah protein-protein yang rendah lemak seperti ikan. Ikan teman-teman itu adalah protein dari hewani yang memiliki kadar lemak yang rendah. Ayam juga boleh, tetapi teman-teman, saran saya kalau makan ayam hindari kulit dan lemaknya. Kalau bisa makan bagian dadanya. Selanjutnya boleh juga makan seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan memiliki protein yang rendah lemak. Ya, ada juga lemaknya tapi lemak baik. Yang selanjutnya lemak. Lemak sendiri teman-teman, tubuh kita juga butuhkan. Tetapi janganlah sering makan goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan tuh dapat menaikkan berat badan kita. Kenapa dokter? Kalori terlalu tinggi. Terus selain itu dia juga dapat meningkatkan kolesterol kita. Jadi pilihlah lemak-lemak yang baik seperti minyak zaitun, minyak biji bunga matahari dan lain-lain ya. Teman-teman kalau mau diet, perbanyak makan sayur dan buah-buahnya ya. Buah-buahan, terutama hindari buah-buahan yang terlalu manis seperti misalnya durian, rambutan, mangga, itu kurangi. Perbanyak makan buah-buahan seperti apel, pir ya, tomat dan timun. Itu rendah kandungan daripada gulanya ya. Teman-teman, yang selanjutnya jangan lupa cukup tidur. Jadi teman-teman,
Kalau kita kurang tidur, sering begadang, nah malah hal tersebut dapat meningkatkan hormon yang membuat kita menaikkan selera makan kita. Ya, jadi kalau kita sering begadang, selera makan kita malah makin naik. Apalagi kalau kita malam begadang itu kita sering ngemil, sering makan mie instan. Nah, itu malah membuat tubuh kita semakin naik timbangannya. Jadi teman-teman usahakan tidur cukup ya. Terus teman-teman minum air yang cukup. Jadi air disarankan minum satu hari lebih kurang 2 liter. Tetapi teman-teman tergantung dari aktivitas kita, berat badan dan juga tinggi badan kita ya. Intinya jangan kurang minum air ya. Yang selanjutnya teman-teman jangan lupa juga olahraga. Tapi teman-teman, nah olahraga sama diet mana yang penting? Dua-dua penting. Nah diet itu dapat menurunkan berat badan dengan angka 80%. Sedangkan olahraga hanya membantu lebih kurang 20%. Saya juga ada teman saya yang dia tuh olahraganya luar biasa. Satu hari bisa sampai 1 jam, 2 jam, bahkan lebih olahraga. Jalan santai, ya kadang lari, kadang sepeda, tapi timbangannya nggak turun. Setelah kita cek, rupanya dia setelah olahraga, dia makan coklat banyak-banyak, ya dia makan mie instan, dia makan lontong pakai pakai santan yang banyak, ya sama aja. Jadi teman-teman, kalau kita mau turunkan berat badan, itu olahraga dan juga jaga dietnya ya. Olahraga yang sarankan adalah teman-teman 3 sampai 5 kali per minggu ya. Kalau bisa setiap hari, kalau enggak minimal 3 kali. Bagusnya 5 kali seminggu. 1 kali olahraga lebih kurang 30 menit. Jadi kalau dari WHO disarankan 150 menit olahraga per minggu. Olahraganya macam-macam, boleh jalan santai, boleh jogging, boleh bersepeda, ya, boleh skipping, apa aja boleh. Yang penting kardio ya. Nah teman-teman, jadi intinya diet itu kita nggak boleh tersiksa, jangan pagi-pagi nggak sarapan ya. Terus teman-teman diet itu harus enjoy, jangan teman-teman diet itu tersiksa. Oke teman-teman, kalau ada yang ada masalah dengan dietnya, setelah diet nggak turun-turun, boleh kita diskusi di kolom komentar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.